Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, pada kali ini kita akan membahas materi tentang menjelajahi sel. Dengan tujuan pembelajarannya adalah: pertama, peserta didik mampu memahami struktur dari sel. Yang kedua, peserta didik mengetahui apa saja komposisi sel. A. Pengamatan struktur sel. Kita tahu bahwa semua organisme terdiri atas sel. Diketahui bahwa ada berbagai jenis organisme. Namun demikian, komponen dasar sel yang membentuk organisme relatif sama. Apa komponen dasar yang dimiliki sel tersebut? Selain itu, ukuran sel yang disebut sangat kecil atau mikroskopis adalah karakteristik lain yang umumnya terkait dengan sel. Benarkah begitu? Kalian tentu sudah mengetahui bahwa ukuran sel memang sangat kecil, dan tentu saja komponen-komponen penyusun sel tersebut juga berukuran kecil. Sebuah sel perlu diamati strukturnya. Sel juga perlu diketahui komposisi molekulnya. Diperlukan berbagai metode untuk memahami sel dengan baik. B. Komposisi sel. Semua sel penyusun organisme memiliki membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Untuk mengingat lagi struktur dan fungsi membran plasma, sitoplasma, dan inti sel, mari kita simak penjelasan berikut. 1. Membran plasma. Membran plasma atau membran sel merupakan struktur pembatas antara sitoplasma dan permukaan luar sel. Menurut teori dari Singer dan Nicholson, menjelaskan membran sel berdasarkan model mozaik cair, yang dimana membran sel terdiri atas protein yang tersusun seperti mozaik atau tersebar dan masing-masing tersisip di antara dua lapis fosfolipid. 2. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan organel kompleks senyawa organik dan anorganik bagian eksternal membran inti sel. Sitoplasma ini adalah bagian dari protoplasma yang berada di antara membran plasma dan membran inti sel, meliputi sitosol dan organel-organel yang terikat membran. Sitosol adalah matriks cair yang mengelilingi organel-organel yang berada di dalam sel. Sedangkan organel adalah struktur kecil yang di dalam sel memiliki fungsi tertentu dan berfungsi seperti organ pada tubuh. 3. Inti sel atau nukleus. Pertama kali ditemukan di dalam sel tumbuhan oleh Robert Brown pada tahun 1831. Sel yang tergolong dalam sel eukariotik mempunyai inti sel yang jelas karena materi genetik atau materi inti diselubungi oleh membran inti. Inti sel memiliki anak inti atau nukleolus dan membran inti untuk sel eukariotik. Demikianlah materi tentang sel. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.